bahwasanya mengusap wajah setelah berdoa, dan juga ustadz-ustadz lainnya seperti Ustadz Zainal Abidin ataupun Ustadz Syafiq Rizal Basalamah. Atau bahkan apakah ada hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW setelah berdoa itu mengusap wajah? Baik, yang pertama adalah kitab Bulughul Maram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Video kali ini saya ingin menjawab, atau lebih tepatnya meluruskan salah satu Ustadz Salafi Wahabi yang berada di Indonesia, yaitu Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Beliau menyebutkan di dalam satu ceramahnya bahwasanya mengusap wajah setelah berdoa itu tidak pernah dicontohkan oleh kaum salaf, tidak pernah dicontohkan Rasulullah, tidak pernah dicontohkan para sahabat, para tabi'in, dan generasi-generasi yang mengikuti mereka dengan baik. Apakah benar seperti itu? Dan juga ustadz-ustadz lainnya seperti Ustadz Zainal Abidin ataupun Ustadz Syafiq Rizal Basalamah. Tetapi di sini saya akan memberikan cuplikan video dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah saja untuk mempersingkat waktu, karena memang pendapatnya sama, yaitu menyatakan bahwasanya jikalaupun ada hadis untuk mengusap wajah setelah berdoa, maka hadis itu adalah hadis dhaif dan tidak boleh diamalkan sesuai dengan prinsip mereka, yaitu hadis dhaif tidak boleh diamalkan. Sedangkan beda dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadis dhaif itu masih boleh untuk diamalkan, untuk fadailul amal. Baik, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke cuplikan video dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Jadi nggak ada tuntunan Nabi SAW setelah salam mengusap wajah. Itu nggak ada dalilnya. Satu pun nggak ada hadisnya. Jadi nggak ada, sama dengan habis berdoa usap wajah. Nggak ada, ini cuma tradisi kita saja. Saya juga lihat ada tradisi banyak sekali di Indonesia yang dijadikan sebagai sebuah bawaan gitu. Nah, beliau sebutkan bahwasanya mengusap wajah setelah berdoa itu adalah hanya tradisi kita saja. Benarkah seperti itu? Apakah ada dari salaf yang mengamalkan hal ini? Atau bahkan apakah ada hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW setelah berdoa itu mengusap wajah? Kita akan memberikan dalilnya satu persatu dari kitab-kitab para ulama maupun dari hadisnya Rasulullah SAW. Maksudnya di sini adalah hadisnya Rasulullah itu dikutip oleh para ulama di dalam kitabnya. Baik, yang pertama adalah kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Di dalam kitab Bulughul Maram, di hadis ke 1581. Saya akan bacakan redaksinya. Wa an Umar radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'ai lam yuraddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Akhrajahu Tirmidzi wa lahu syawahidu minha. Jadi di sini disebutkan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fid du'ai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat menengadahkan kedua tangannya ketika berdoa, lam yuraddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Tidak melepaskan tangannya hatta yamsaha bihima wajhahu, sampai beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Walahu syawahidu minha, dan hadis ini memiliki penguat syawahid. Disebutkan minha hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma inda Abi Dawud wa ghairihi wa majmu'uha yaqdi bi annahu hadisun hasan. Jadi beliau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan bahwa hadis ini derajatnya adalah hasan karena memiliki syawahid yang sudah disebutkan, yaitu hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di sini seorang imam, Al-Hafidz Ibnu Hajar, menyatakan bahwa hadis ini statusnya adalah hasan. Dan saya tahu mengapa para salafi wahabi di Indonesia ini menyatakan hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Karena satu orang, yaitu Imam Albani, mendoifkan hadis ini. Sekarang saya ingin mengcompare kapasitas atau kapabilitas dari seorang Albani dan seorang imam besar, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam periwayatan hadis. Yaitu silahkan dibandingkan sendiri. Baik, selanjutnya saya juga akan membawakan qaul dari Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu'. Wa min adabi du'ai kaunuhu fil awqati wal amakini wal ahwali syarifah wa istiqbalul qiblah
wa raf'u yadayhi wamsahu wajhihi ba'da faraghihi. Ya, disebutkan di sini Imam An-Nawawi di antara beberapa adab dalam berdoa adalah doa di dalam waktu-waktu atau tempat-tempat dan keadaan-keadaan yang mulia, menghadapkan diri ke arah kiblat, mengangkat kedua tangan dan mengusap wajah setelah selesai berdoa. Itu adalah perkataan dari Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu'. Kemudian kita lanjutkan. Jikalau memang hadis tersebut dhaif ya, menurut kalian para Salafi Wahabi, kita akan berikan bukti di dalam kitab-kitab para ulama bahwasanya para sahabat juga melakukan hal ini, yaitu mengusap wajah setelah berdoa. Riwayat ini ada di dalam kitabnya Imam Al-Bukhari, Adabul Mufrad. An Abi Nuaimin wa huwa Wahbun qala ra'aitu ibn Umar wa ibn Zubairi yad'uwani yuridani birrahataini 'alal wajhi. Jadi di sini disebutkan dari Abu Nuaim dan dia adalah Wahb. Beliau berkata, aku melihat Ibnu Umar dan Ibnu Az-Zubair, kedua-duanya sedang berdoa dan keduanya mengusap kedua telapak tangan mereka ke wajah. Ini adalah perbuatan para sahabat. Jadi misal kalian menolak karena hadis tersebut dhaif. Kemudian ada di dalam kitab Adabul Mufrad. Ini penulisnya Imam Al-Bukhari yang sudah tidak diragukan lagi bagaimana kapabilitas beliau dalam meriwayatkan. Masih kurang kita akan bawakan asar dari tabi'in, yaitu Hasan Al-Basri. Riwayat dari Imam Ibnu Nasir Al-Marwazi di dalam kitab Qiyamul Lail. Anil Mu'tamir ibn Sulaiman qala ra'aitu Aba Ka'bin sahibal hariri yad'u rafi'an yadayhi fa idza faragha masaha bihima wajhahu. Faqultu lahu man ra'aita yaf'alu hadha? Faqala Al-Hasan. Maksudnya adalah Hasan Al-Basri. Dari Al-Mu'tamir bin Sulaiman. Beliau berkata, aku menyaksikan Ka'ab, pemilik sutra, berdoa mengangkat kedua tangannya. Jika beliau selesai, beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke wajahnya. Aku berkata kepadanya, siapa yang engkau lihat melakukan ini? Kemudian ia menjawab, Al-Hasan. Maksudnya Hasan Al-Basri. Jadi sudah saya bawakan hadis bahwasanya Rasulullah SAW mengusap wajahnya selesai berdoa, dan hadis tersebut dinyatakan hasan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram. Kemudian para sahabat, dua sahabat yang sudah disebutkan melakukan hal tersebut, mengusap wajah setelah berdoa. Tidak cukup sampai situ, Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, juga melakukan hal tersebut. Kemudian Ustadz Dr. Khalid Basalamah menyatakan ini hanya tradisi. Tradisi siapa? Ya tradisinya para salaf. Tetapi kalian menentang hal tersebut. Lebih mengedepankan perkataan Albani bahwasanya hadis tersebut dhaif dan tidak boleh diamalkan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari pemahaman-pemahaman yang dangkal. Pemahaman yang hanya menyatakan bid'ah kepada orang yang berbeda pendapat. Menyatakan sesat kepada orang yang tidak sesuai dengan pemahamannya. Pemahaman kelompoknya. Padahal orang yang disesat-sesatkan, orang yang dinyatakan bid'ah masuk neraka, itu memiliki referensi, memiliki qaul ulama, memiliki hadis yang mereka pegang. Apalagi hadis tersebut hasan. Ya silahkan dipikir sendiri, mana yang mau kalian ikuti. Apakah masih kekeh dengan orang-orang Salafi Wahabi yang mudah sekali membid'ah-bid'ahkan orang lain, tanpa tahu referensi dari orang yang melakukan hal tersebut. Kalaupun tahu, ketika ulamanya berbeda dengan ulama Salafi Wahabi, maka pendapat tersebut ditolak. Baik, cukup sekian dari saya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.